Puji Tuhan, shalom semuanya. Oke. Hari ini kita kedatangan Bapak Roni R. Rumbiak dari Raja Ampat, Distrik Batanta Utara, TNI Angkatan Darat. Kami persilahkan berdiri. Selamat datang Bapak Roni R. Rumbiak. Ya, selamat datang. Ya. Selamat datang, kami sungguh bersyukur untuk kehadiran Bapak Roni R. Rumbiak yang berkenan untuk bergabung beribadah bersama-sama di tempat ini. Jemaat ini bernama GPDI Fajar Pengharapan. Ya. Dan kami dengan senang hati, dengan gembira menyambut kehadiran Bapak Roni Rumbiak, dan kami berdoa supaya ini bukan yang pertama kali. Ya. Supaya harapan kami ini bisa menjadi yang seterusnya. Kita rindu jemaat ini ada jemaat yang TNI Angkatan Darat. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang khusus, yaitu mempersembahkan jiwa bagi Tuhan. Sudah 6 kali saya terus-menerus berbicara ini. Sungguh luar biasa. Ya, saya ingin ganti tema bulan ini, tapi Tuhan masih tuntun sama saya, bicara lagi. Bicara lagi. Dan saya bersyukur kalau Bapak Fitri hari ini kemarin WA dengan saya, ya, Bapak Fitri mendapatkan VIP list Bapak Roni R. Rumbiak, ya, praktek langsung Bapak Fitri, ya. Juga kemarin saya di WA Ibu Sri Mulyani, orang tuanya siapa? Brili, ya. Dia WA sama saya, Pak, terima kasih Pak, dari gereja Pak Mit sudah besuk orang tua saya. Doa saya supaya orang tua saya mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, ini puji Tuhan. Kemarin komisaris jedak ya Pak Fitri, Pak Ari sudah kunjung ke sana, dan kita terus follow up supaya dia dimenangkan bagi Tuhan. Dan hari ini saya rindu ini merupakan sesi yang terakhir saya bicara tentang menginjil untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Iya, saudara, saya membaca dalam satu buku renungan harian dari Keluarga Allah. Di buku renungan harian ini saya mendapatkan satu artikel yang menarik. Ternyata ini setiap hari orang mati di seluruh dunia ini jumlahnya 232.876. Wah, cukup banyak ya. 232.876. Wah, ini mati karena perang. Mati karena bencana alam. Mati di jalan raya. Mati di rumah sakit. Mati karena bentrok pertempuran, karena perkelahian, macam-macam. Ya, ini jumlahnya cukup banyak. 232. Dan sesungguhnya berita yang menggembirakan di seluruh dunia, kalau di rata-rata ini ada satu di antara 100 orang ini yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu di antara 100. Oh, ini kalau di rata-rata di global. Kalau saudara tahu di bagian tempat yang lain banyak pertobatan massal. Ya, ini kalau di rata-rata satu di antara 100 ya, orang. Dengan kata lain, sebenarnya setiap hari ini ada 2.328 orang yang masuk surga. Ya, kenapa saudara? Karena orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dengan jumlah yang mati 232.000 tadi, sekian tadi, yang masuk surga 2.328 tadi, artinya ada sisanya 230.876 yang mati setiap hari tapi masuk neraka. Tidak mendapatkan jalan keselamatan. Kenapa? Karena belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan firman Tuhan mengatakan upah dosa itu maut. Sudah perhatikan. Ini patut direnungkan, memang kadang-kadang kita juga tidak menghitung ya. Ini angka rata-rata saja setiap hari juga tidak tepat.
Berarti ada banyak sekali orang yang mati dan masuk neraka. Sedikit sekali orang yang mati dan masuk surga. Nah, ini fakta yang kalau kita renungkan, menjadi satu perenungan. Di antara yang mati, yang masuk neraka itu ada di antara keluarga kita. Ada di antara sahabat, saudara dekat, tetangga kanan kiri. Kita nggak tahu. Ya, tadi saya mau istirahat di bel adik saya, Antok, Iman Setianto. Pak D, selamat sore, baru apa? Mau tidur saya. Ini ada kabar. Apa? Kakaknya Mbak Nini. Jadi istrinya Om Antok itu namanya Mbak Nini yang kemarin baru aja pulang, yang kemarin menikahkan anaknya. Itu kakaknya itu meninggal dunia di Bendo. Nah, dia sudah koma di ICU itu sudah lebih dari 15 hari. Meninggal. Ya, kalau kita lihat banyak berita meninggal. Saya punya 96 grup dari 109 yang saya kurangi. Grup WA ini. Jadi kalau pagi itu mesti 999 plus itu, Dan dari situ saja saya dengar berita. Karena saya punya grup pendeta se-Indonesia. Asosiasi Pendeta Indonesia. Saya tergabung di grup di situ. Saya tergabung di banyak komunitas gereja. Berita orang meninggal tiap hari. Nah, itu bersyukur karena komunitas gereja tentu saja masuk surga. Tapi bagaimana dengan yang lain? Nah, itu fakta yang mengejutkan dan harusnya itu memanggil kita semua. Semakin terpanggil untuk kita ini benar-benar dapat dipakai oleh Tuhan menjadi agen-agen berita kabar baik, amanat agung, supaya makin banyak yang diselamatkan. Amin. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mengatakan bagaimana mereka bisa percaya, berseru. Pertama kan orang bisa diselamatkan itu kan mereka mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Kalau mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, diselamatkan. Untuk bisa mengaku, untuk bisa berseru, bagaimana orang bisa berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana bisa percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Berbahagialah orang yang menyampaikan kabar baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini kita mesti sadar di zaman akhir ini bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tugas tanggung jawab kita yaitu menyampaikan berita, kabar baik, amanat agung. Supaya targetnya 2, orang yang sudah jadi Kristen, orang lama, yang sudah lemah, sudah tidak mau beribadah, yang sudah nggak semangat, imannya mati, kembali dipulihkan, dibangkitkan untuk mereka beribadah. Yang kedua, orang yang belum mengenal jalan keselamatan, belum menerima Yesus, mereka mendengar berita keselamatan untuk mereka dapat menerima Yesus dan diselamatkan. Saya dikasih Tuhan, karena satu-satunya cara masuk surga yaitu dengan datang kepada Yesus, dengan kaki tersungkur. Karena apa? Karena mengakui dosanya. Minta supaya Yesus Kristus berkuasa atas hidupnya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kita membawa jiwa-jiwa, maka makin sedikit orang yang masuk neraka. Jadi kasih Tuhan, target daripada kekristenan itu bukan pertobatan. Tadi pagi saya terangkan, pertobatan ada 2. Itu pertobatan bertobat pertama kali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekali. Langsung rohnya dihidupkan.
Setelah itu, bertobat berikutnya apa? Bertobat berikutnya yaitu menanggalkan manusia lama. Bertobat berikutnya yaitu membuang segala dosa. Semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu butuh waktu. Karena manusia kalau sudah yang namanya pemerintahan diri sendiri, wah ini paling sulit. Egonya mulai muncul. Ya, kalau ego mulai muncul, berikutnya apa? Hawa nafsu bisa berkuasa. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging bisa membawa orang semakin jauh daripada Tuhan. Ini. Oleh karena itu kita mesti sadar. Setelah menerima Yesus, kita harus hidup seperti Yesus. Dibawa menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kita jangan kembali kepada kehidupan lama. Mesti kita bertumbuh, berbuah, mempersembahkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Makanya saya mau kasih alasan yang sangat penting. Alasan kenapa kita mencari jiwa. Alasan kita mencari jiwa itu karena kita ini berhutang. Kenapa berhutang? Karena sebagai orang percaya, kita dulu itu adalah orang yang jauh dari Tuhan. Kita ini dulu hidup di dalam kerajaan gelap. Lalu kita bisa menjadi seperti ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi karena kita dipilih, katakan dipilih, 2, 3. Dipilih dan ditetapkan. Coba saudara tahu bagaimana ada banyak orang di luar sana yang belum masuk di dalam imannya kepada Tuhan. Saya dikasih Tuhan. Sebagai orang yang berhutang tentu saja kita harus menyadari. Hidup kita itu bukan milik kita. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa hidupnya milik Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, dulu yang kuanggap sebagai keuntungan itu sekarang kerugian. Yang dia banggakan yaitu imannya kepada Tuhan. Bukan bangga karena pencapaian. Bukan bangga karena kewarganegaraan Romawi. Bukan bangga karena dia Sanhedrin. Bukan bangga karena hal-hal yang bukan dari Tuhan. Demikian juga kita, orang-orang percaya, mesti sadar kita ini berhutang. Oleh karena itu Tuhan minta supaya kita ini hidup seperti Kristus. Jangan hidup dengan manusia lama. Oleh karena itu Tuhan menyediakan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menolong. Roh Kudus itulah yang menuntun. Yang menginsapkan kita atas dosa. Roh Kudus itu yang memberi kekuatan kepada kita. Agar kita apa? Agar kita hidup seturut kehendak Tuhan. Amin. Satu ayat yang indah, yaitu apa? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, orang kalau hidup di dalam roh, menurut tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Coba saudara-saudara, orang kalau menuruti keinginan daging, tidak ada habis-habisnya. Ya, kenapa? Karena keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata itu menyeret orang kepada jarak yang semakin jauh dengan Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita. Semua langkah kehidupan kita dituntun. Sehingga tepat seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, masing-masing kita punya pergumulan yang berbeda. Ada banyak orang yang berusaha untuk
hidup berkenan dengan kekuatan sendiri, pasti gagal. Kenapa? Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa kita ini sekali diselamatkan, sekali ditebus, kita itu menjadi orang-orang yang berkenan, dibela oleh Bapa. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Tersembunyi dalam Tuhan. Makanya kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau ada di antara muda-mudi yang main-main mencoba bermain-main dengan dosa, kalau ada suami atau istri yang mencoba bermain-main dengan dosa, wah, dosa itu akan mengikat rantai, membuat saudara hidupnya tertuduh. Tidak ada damai sejahtera. Orang yang diikat oleh dosa itu enggak sejahtera, saudara. Karena hidup dengan topeng. Ya. Makanya kita ini orang yang berhutang. Cara kita untuk tidak berhutang, memberi hidup kita pada Tuhan. Supaya apa? Kita bertumbuh dan endingnya kita berbuah. Buah yang paling Tuhan inginkan. Yaitu bukan hanya karakter, bukan hanya buah roh, tapi apa? Buah itu yaitu jiwa-jiwa. Mempersembahkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Amin. Ini kan kita masuk bulan Desember, saudara. Masuk bulan Desember itu bulan di mana kita semua sebagai orang percaya, orang Kristen memperingati Natal. Tema kita Natal ini supaya kita mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Makanya saya ingin semua difokuskan, jangan hanya pada acara 2 jamnya. Tapi mulai minggu ini, minggu kedua ini, semua komsel, semua orang bergerak. Minta nama pada Tuhan. Didoakan. Ya, supaya apa? Supaya ada orang yang dijangkau, dibawa datang kepada Tuhan. Amin. Pemazmur Daud di dalam Mazmur 116 ayat yang kedua, wah, ini dia mengungkapkan sungguh indah sekali. Bagaimana harus kubalas segala kebaikan Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengerti, menyadari, mengakui kebaikan Tuhan. Makanya kalau orang bersyukur enak. Ya, saya mau kasih tahu. Kenapa ada wanita walaupun udah punya suami kok ngelirik suami orang lain? Itu ujung pangkalnya karena apa? Karena nggak bersyukur. Karena bapak-bapak bisa main mata dengan wanita lain. Oh, lebih nyaman chatting dengan wanita lain. Udah mulai gonjeng-gonjengan, udah mulai karena nggak bersyukur. Ya, kenapa ada anak yang nggak nyaman dengan orang tuanya? Nggak bersyukur. Ya, kenapa ada orang yang korupsi? Karena nggak bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Ya, kenapa ada orang yang sengketa masalah tanah, masalah ini, masalah harta? Karena tidak bersyukur, saudara. Saudara, Daud dengan jelas dia katakan di dalam Mazmur 116, setelah dia mengalami banyak kejadian hidupnya, wih, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Tuhan ingin supaya kita apa? Membawa jiwa bagi Tuhan. Yang kedua, apa alasan kita harus membawa jiwa bagi Tuhan? Alasannya, karena membawa jiwa adalah perintah Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, perintah Tuhan. 2, 3. Ya. Dengan jelas Matius pasal 28 ayat 19. Dengan jelas mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Makanya saya ini sebagai gembala sering menggunakan kesempatan para PKS ikut baptis. Supaya apa? Merasakan, oh ini membaptis anak binaannya. Baptis. Ya. Kalau di dalam gereja lokal, siapa yang baptis terserah gembalanya. Kalau saudara ditunjuk, ayo Mas Jojo ikut baptis, baptis saja. Wah, aku udah baptis. Makanya saya pengen, saudara, ketika saudara bawa jiwa, wah, baptis, aku sudah melaksanakan perintah Tuhan.
Saudara yang belum pernah bawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan, ada loh orang yang udah Kristen puluhan tahun belum pernah bawa jiwa baru, minta pada Tuhan. Firman Tuhan katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah. Lalu kalimat berikutnya ada jaminan. Apa? Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Markus 16 ayat 15. Ini alasan berikutnya juga sama. Firman Tuhan juga mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Terus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Wah, ini udah jelas. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Ya, saudara, ini bukan main-main, saudara. Ya. Saya yakin. Kalau ada anak kecil yang nyabrang jalan aja semua orang udah jerit-jerit, udah pokoknya nanti kalau ketabrak bagaimana ini? Mesti bawa anak kecil ini pinggir lagi. Ya, kalau ada anak kecil yang mencoba naik tangga lalu membahayakan dirinya jatuh, semua orang teriak-teriak ini. Pasti. Ya. Tapi bagaimana kalau ada orang jelas dia sedang antri ke neraka? Kita diam-diam saja. Gak bisa, saudara. Ketika kita diam saja, wah ini menunjukkan bahwa kita tidak peduli. Kita tidak peduli. Kita mesti harus peduli. Ini bukan main-main, ini masalah apa? Keselamatan. Ini. Saudara kasih Tuhan. Makanya firman Tuhan di dalam Markus pasal 1 ayat 17 juga katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini Petrus dan murid-murid Yesus yang lain, penjala ikan, bayangkan, penjala ikan. Dia menjala ikan semalam-malaman gak dapat apa-apa. Sampai Tuhan datang. Tuhan tunjukkan, ini loh aku Tuhan. Wah masa udah mulai siang kok suruh jala ikan. Wah di kamusnya nelayan gak bisa ini. Tapi Tuhan ingin tunjukkan. Kalau Tuhan yang suruh, akhirnya apa? Mereka dapat ikan yang banyak sekali. Tuhan mendemonstrasikan siapa dirinya. Dan waktu itu juga Tuhan ubah. Mulai sekarang kamu jangan jala ikan. Jadi penjala manusia. Jadi kasih Tuhan. Itu alasan yang kedua. Karena menginjil adalah perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Alasan yang ketiga. Kenapa kita harus menginjil? Karena neraka itu ada. Mari katakan bersama-sama. Neraka itu ada. 2, 3. Ulangi lagi. Neraka itu sungguh ada. Bukan dongeng. Bukan cerita. Katakan bersama-sama, neraka itu ada. Perhatikan, neraka itu sungguh ada. Ada orang yang percaya. Saya percaya neraka itu ada. Tapi percayanya hanya di bibir. Dia tidak sungguh-sungguh percaya di dalam hatinya bahwa neraka itu ada. Buktinya apa? Buktinya, dia sengaja membiarkan hidupnya hidup dalam dosa terus-menerus. Orang yang dengan sengaja menyerahkan hidupnya kepada hawa nafsu, kepada berbagai macam dosa. Wah ini udah tidak percaya neraka itu ada. Dia tidak takut penghukuman. Karena apa? Dosa itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Dosa itu bisa memadamkan roh. Dosa itu membuat saudara tidak bergairah dengan pelayanan. Dosa itu membuat saudara tidak berdoa. Karena kalau berdoa tertuduh. Waduh, berdoa tertuduh. Apalagi pelayanan. Ya, saudara. Ada orang yang ngomong gini, saya percaya Yesus tapi masih kedukun. Orang yang masih kedukun, ini kelihatannya Kristen tapi sudah tidak percaya neraka itu ada. Ya. Ada yang ngomong, saya percaya Yesus tapi daftarkan anaknya pekerjaan menyuap. Wah,
Saudara, Yesus andalanku. Tapi Yesus ditinggal, yang penting suapnya jalan. Jangan. Kalau kita percaya Yesus, puji Tuhan. Anak muda jangan takut, masa depanmu di tangan Tuhan, amin. Saya masih ingat Mas Dani itu, kakaknya Mbak Ita itu, dulu daftar di Angkatan Laut. Waduh, saya sampai ditelepon oleh leknya itu, kolonel siapa itu. Gimana Mas Toto, kok Dani daftar kok enggak bilang saya? Aku sudah enggak tahu. Harusnya bilang saya, aku enggak tahu lah, enggak tahu, aku enggak ngurus itu. Akhirnya diterima, puji Tuhan, sekarang udah perwira. Ya. Kemarin Mas Yesaya daftar di BCA Kebumen. Diterima, tanpa koneksi. Tanpa titipan apapun, diterima. Wah, Kebumen kejauhan, aku enggak senang di CS. Aku mau keluar. Loh, cari kerjaan sulit kok keluar? Enggak apa-apa. Kamu mau kemana? Aku mau ganti Bang Jateng. Udah kamu doa aja. Enggak ada koneksi. Ya. Puji Tuhan, diterima. Ya, saudara. Tes wawancaranya saya nganter ini di Semarang. Saya nunggu sama Mama Yuli di pinggir jalan. Kok lama ya? Saya kan huruf Y terakhir. Wah, mungkin yang ngetes wawancara udah tele-tele saudara. Udah lama itu, udah berjam-jam. Tadi ditanya apa? Cuma ditanya siap kerja? Siap. Wah, dilihat ini daftar kurikulumnya, udah pernah kurikulum PT, riwayat pribadi, udah pernah kerja di bank, udah jadi manajer radio. Waduh. Lalu ditanya gini, oh suka piano ya? Iya suka. Malah ngobrol piano setengah jam. Saudara. Anak saya juga suka piano lah, batin saya saya iki ngetes arep tompo kerjaan apa ngobrol piano gitu kan. Ya udah dia ngobrol piano, saya ngobrol piano. Saya ngomong, kira-kira diterima enggak? Wah, kira-kira diterima ngajak ngobrol piano. Ya puji Tuhan, Saudara. Ini. Makanya Saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, yuk kita mesti hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Neraka itu ada. Ya, jangan main-main. Saya pernah melayani pelepasan berkali-kali orang yang dirasuk roh jahat. Ya, masih ingat Mama waktu di Bandung itu bertamu di tempatnya Pak Bujo. Itu yang rasuk ngakunya siapa? Lucifer. Wah, ada pernah melayani pelepasan Nyoro Kidul. Saya pernah melayani pelayanan pelepasan. Ini orangnya ini saudara. Ketika dilayani pelepasan itu larinya itu bukan dari di tembok ini, larinya di tembok ini saudara. Ini benar-benar terjadi ini. Di tembok itu miring gitu. Wah. Namanya John. Wah, dulu pernah terlibat di dalam okultisme. Orang yang diikat roh jahat, waduh, akan membuat dia menyangkal Tuhan. Hati-hati. Ya, neraka itu ada. Ya. Mari kita tutup dengan dua prinsip. Kenapa orang itu butuh Yesus? Saya tahu ada banyak orang baik di sekitar kita. Wah, orang baik banyak. Orang baik banyak. Wah, orang baik banyak. Tapi orang baik tidak akan masuk surga. Kenapa? Orang baik tetap orang yang berdosa. Apalagi dengan rumus, oh nanti kita ini perbuatan baik kita ditimbang ini. Berat yang mana ini? Kalau berat perbuatan baiknya nanti masuk surga. Masih ada berbuat jahatnya ini sekian persen. Saya kasih tahu saudara, perbuatan baik manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor, enggak ada artinya. Karena perbuatan baik manusia, kalau dirunut manusia memiliki dosa asal. Tidak ada orang yang betul-betul baik. Semua orang itu sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah kematian, kebinasaan, mati kekal. Makanya kita butuh Yesus. Untuk apa? Ketika kita percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita itu dihidupkan. Artinya apa? Roh kita hidup dan hidupnya selama-lamanya.
Makanya orang Kristen tidak pernah mati. Loh Pak, nyatanya banyak orang mati. Itu yang mati cuma tubuhnya. Yang mati cuma tubuhnya. Justru kematian itu terjadi supaya apa? Supaya kita mengalami kebangkitan. Amin. Orang bagaimana bisa masuk surga kecuali kalau rapture ya, langsung diangkat ya. Coba kalau tidak bisa tua-tua, ada di antara saudara yang tidak bisa tua ini, kira-kira 2000 tahun tidak tua-tua gitu. Misalkan Mas Yuyu 2000 tahun ngono terus gitu kan. Malah sedih loh, kapan mau nggak swarga itu? Lo tidak bisa. Lo mati itu jalan untuk bangkit. Makanya perhatikan, manusia itu terhilang tanpa Kristus. Saya mau kasih contoh, kalau saudara buka di Kisah Rasul pasal 10 ayat 30-31, di situ ada cerita seorang perwira. Wah, kebetulan ini di sini ada ya angkatan darat dan kepolisian ini. Ya. Ini perwira, namanya siapa? Cornelius. Ini orang di luar Israel. Tetapi orang ini walaupun dia belum mengenal Allah yang benar, perhatikan ayat 30. Dia ngomong gini, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Ayat 31, terus. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Terus 32. Nah, cerita berikutnya saudara-saudara, Cornelius itu ini orang yang punya kerinduan besar kepada Tuhan, orang baik. Dia juga sering membantu pembangunan rumah ibadah. Dia pengen mengenal Tuhan. Tapi dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan sampai dia berdoa jam 3 pagi, lalu ditemui malaikat. Dan malaikatnya ngomong, Cornelius, doamu sudah didengarkan Tuhan. Nah, lalu dalam ayat itu dikatakan, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon. Yope ini nama kota kecil. Simon yang disebut Petrus, ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyandang kulit yang tinggal di tepi laut. Untuk apa? Untuk datang membimbing Cornelius supaya apa? Dia mengenal Tuhan. Loh, ini orang baik pun butuh juru selamat. Perhatikan, saudara jangan keliru ya. Orang baik tanpa Tuhan tidak selamat. Setiap orang butuh Tuhan. Ya, banyak orang baik, tapi orang baik butuh Tuhan. Orang tanpa Kristus terhilang. Kebaikan Cornelius tidak cukup di hadapan Tuhan. Ini. Lalu Simon Petrus menyampaikan firman kepadanya dan seisi rumahnya selamat. Dan manusia itu butuh keselamatan. Saudara, ini satu kebenaran yang saudara harus terima. Manusia tanpa Kristus terhilang. Kalau ada di antara saudara-saudara, keluarga besarmu, keluarga terahmu, orang-orang, semua orang yang tanpa Kristus terhilang. Saudara cukup berkata bahwa manusia itu berdosa. Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Manusia tidak bisa mengusahakan dirinya naik ke surga sendiri. Dengan apa? Dengan amal. Orang berpikir, wah kalau amalnya sekian berat, wah nanti dia masuk surga. Masuk surga. Tidak mungkin. Oleh karena itu, keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kalau ada di antara saudara-saudara yang kemarin datang pada ibadah Minggu sore, waduh Pak Daniel ini cerita, Pak Daniel ini saksi luar biasa ini. Dia hanya dengar cerita saja. Nanti perkara orang terima Yesus, wah nih, bisa saja setahun kemudian, 2 tahun, 3 tahun kemudian. Saya alami.
Daerah kita ini dulu nggak ada orang Kristen. Lalu datang Bapak Pendeta Sutopo. Pak Topo ini orang Balang Karanglo. Lalu menikah dengan Ibu Topo. Di situ kemudian Bapak mulai cerita Yesus menjangkau. Jemaat mula-mula. Hanya 10 orang. 10 berkembang. Dan kita ini berkembang bukan sampai maksimalnya sekarang. Karena apa? Kalau saudara nangkep ini, 1 orang saja bawa jiwa 1 setiap tahunnya. Saya yakin banyak jiwa diselamatkan. Amin. Loh, 1 orang bawa 1 setiap tahun. Tuhan tidak nyuruh banyak kok. 1 orang 1 jiwa. Untuk membuat geger ngwedi, saudara mesti datangkan Inul Daratista itu. Wah, baru ngwedi geger itu. Itu baru ngwedi tok. Klaten, Stadion Klaten mungkin datangkan artis. Tapi sebenarnya untuk membuat gempar surga, 1 orang bertobat, maka malaikat di surga bersorak-sorai. Amin. Amin. 1 orang bertobat. Ini. Oleh karena itu, saudara, ini hal yang indah. Prinsip yang kedua, yang saudara dengarkan. Mulailah saudara-saudara minta Tuhan 1 nama. Kalau boleh ya 2 nama atau 3 nama. Tapi kalau belum Tuhan kasih, ya minta saja Tuhan. Saya itu mesti beritakan Injil, kabar baik pada siapa? 1 orang saja. Dan saudara mesti apa? Saudara taburi itu dengan air mata. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 31. Di situ saudara bisa melihat bagaimana Paulus menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Dia menangisi, mengejarnya, menjangkaunya dengan penuh belas kasihan. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 20 ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Menjaga jiwa-jiwa. Ya, ada mungkin anggota gereja kita yang sudah lama tidak beribadah. Ini Natal kesempatan. Jangkau mereka. Amin. Ada orang-orang yang belum terima Yesus. Ajak mereka. Pak Daniel ini kan kemarin sudah dengar sendiri ya. Itu bapaknya kan pemimpin Buddha. Wah, diinjili lama ini. Sampai berapa tahun kemarin ya? Enggak tahu ini. Lebih 5 tahun ya. Tahu-tahu pas dia khotbah Natal, datang. Wah, dia terharu. Mintalah jiwa-jiwa pada Tuhan. Ini. Saya rindu hari ini saudara tangkap firman Tuhan ini. Tangkap saja. Ini. Yang sudah berangkat tadi pagi, yang sudah saya tanya, minta jiwa-jiwa pada Tuhan. Yang belum, saudara minta jiwa-jiwa pada Tuhan. Siapa? 1 orang saja. Mas Rizky, bapaknya. Isabel, ibunya, adiknya. Bawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Amin. Saya tadi dapat berita dari Mbak Ita. Pak, itu yang kemarin yang kita bicarakan itu Pak. Itu ibunya sudah siap ke gereja. Yang bapaknya belum. Tapi bapaknya sudah ngurus kakaknya udah Kristen. Loh ini belum mau udah diurus Kristen. Karena apa? Tak urus Kristen, aku ndak rasido, aku kudu sido. Tapi butuh waktu. Ini 1 keluarga. Luar biasa. Dan saudara sebagai jemaat, saudara dengarkan. Apa yang dikatakan gembala, ini adalah pewahyuan dari Tuhan. Oh ini Pak Gembala ini mengajak supaya kita ini jangkau jiwa-jiwa, lakukan. Lihat saja, nanti kalau ada banyak orang-orang yang datang terima Yesus, saudara senang. Amin.
Sama seperti gini, kalau di dalam keluarga ini ada tambah satu bayi lahir, waduh rasanya senang. Yakin, jangan sudah nyaman. Kalau kita sudah nyaman dengan pelayanan kita, nyaman dengan keadaan kita, sudah lupa menginjil, waduh repot. Saya ini ngomong sama tukang AC, Mas, kalau nyervis AC, jangan lewat hari Minggu jadinya. Harus jadi. Wah minta maaf Pak, spare partnya saya cari. Saudara tahu ini. Wah itu enggak jadi-jadi ini saudara. Jangan sampai gereja itu resah. Kalau AC-nya rusak, resah. Ya. Kalau alat musiknya rusak. Tapi gereja tidak resah kalau enggak jalan jiwa-jiwa baru. Mesti kita resah. Kalau tidak ada jiwa-jiwa baru. Mari saya beri kesempatan pada saudara-saudara yang tadi belum hadir, minta satu nama. Minta Tuhan kasih satu nama. Kalau belum ya minta saja. Ya. Saya dorong jemaat terus menerus. Ya, minta hati yang penuh belas kasihan. Minta hatinya Yesus untuk kita persembahkan jiwa-jiwa pada Tuhan. Kita perlu urapan yang baru. Kita perlu urapan yang baru. Kita perlu sorak kemenangan. Untuk kita hancurkan setiap belenggu. Ya, sambil saudara-saudara nanti pulang ke rumahnya masing-masing, saudara berdoa, Tuhan aku minta. Tuhan sucikan, kuduskan jalan ini. Supaya semua orang ketika lewat jalan ini, orang menyadari dosanya, orang butuh Tuhan. Saudara lewat manapun doa, Tuhan berkati jalan ini. Berkati kampung ini. Supaya apa? Di kampung ini ada pertobatan. Tuhan berkati anak-anak muda. Yang mereka pada mabuk-mabuk. Pada enggak cari Tuhan, supaya mereka butuh Tuhan. Saudara, doa saudara itu penting karena itu menggemburkan atmosfer rohani. Ya, kenapa kita ada radio? Karena radio ketika ujian itu di udara membersihkan atmosfer rohani. Kenapa kita punya radio? Radio kita ini ketika memancar seluruh dunia mendengar. Kenapa? Kalau saya utus Pak Fitri tolong pergi ke Afrika. Wah, enggak bisa Pak, saya tugas Pak. Ya udah kalau gitu Bayu aja. Enggak bisa Pak, saya mau nikah Pak. Padahal belum ya. Ya. Wah, saya masih ada agenda ini itu. Waduh. Saya utus Om Oni, tolong ke Australia Pak. Enggak bisa. Tapi radio itu begitu kita pancarkan, kita enggak tahu siapa orang yang ketika mendengar dia dilawat Tuhan, dia bertobat dari dosanya. Ya. Makanya apa saudara? Segala macam cara kita tempuh untuk berita kabar baik, berita Injil sampai kepada semua orang. Amin. Ya, mari kita berdiri semuanya. Kita nyanyi lagi, berikanku hati seperti hatimu. Minta satu nama saja. Ya, minta jiwa-jiwa kepada Tuhan. Minta hati yang penuh dengan belas kasihan. Ya, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Kakimu melangkah dalam rencana. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hati
tangan saudara. Injil itu kekuatan Tuhan. Ketika engkau sampaikan berita tentang Injil, Roh Kudus bekerja. Saudara jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Beritakan saja. Setiap orang berdosa. Setiap orang butuh keselamatan. Tanpa Yesus, penghukuman, neraka menunggu. Saudara, tengadahkan tanganmu dan katakan, Tuhan, aku mau. Aku mau Tuhan memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan sehingga kami punya kerinduan. Sekarang saya akan berdoa, saudara terima dengan iman di dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong kepada setiap jemaatmu. Untuk setiap jemaatmu boleh menangkap firman. Setiap jemaatmu boleh engkau pakai, engkau utus untuk menjadi agen-agen amanat agung. Untuk mereka boleh menyampaikan kabar baik supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Di dalam nama Yesus, setiap ketakutan, keraguan-raguan, kebimbangan, ketidakpercayaan kami tolak. Kami perintahkan pergi dalam nama Yesus. Sekarang tambah iman, tambah iman, tambah iman. Untuk mereka berani menyampaikan kabar keselamatan. Dan kami percaya dalam bulan ini mereka akan bawa satu jiwa kepada Tuhan. Satu jiwa kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin.